Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kita ada dan memasuki di minggu kelima di bulan Juli. Minggu depan atau beberapa hari lagi kita akan berganti bulan, kita akan masuk di bulan ke-8, yaitu bulan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Kita masuk di bulan Agustus di tahun Shine and Glory. Tinggal menghitung bulan saja, kita akan mengakhiri tahun 2023 ini. September, Oktober, November, Desember, tinggal 4 bulan lagi. Kita hidupi sepanjang 1 bulan di bulan Agustus, 4 bulan lagi kita akan selesaikan tahun Shine and Glory ini. Dan kita masih tetap percaya, kita beriman bahwa tahun ini menjadi tahun Shine and Glory bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, NTT, NTB, Bali, dan juga Papua, Irian Jaya, Nabire, Sorong, semua saya sapa, baik yang ada di Instagram, di Facebook, di YouTube. Saya sapa Shalom, selamat malam buat kita bersama. Tak juga lupa saya menyapa rekan-rekan yang ada di luar negeri yang senantiasa selalu setia menyaksikan siaran live ini setiap hari Minggu. Buat teman-teman yang ada di negeri Malaysia, di Semenanjung, Sabah, Sarawak, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara diberikan roh ketaatan dan kesetiaan untuk kita pada akhirnya boleh sama-sama beribadah sepanjang 3 tahun kurang lebih. Kita sudah bersama-sama beribadah ya. Dan kita juga percaya kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna bagi hidup orang percaya. Menyapa juga rekan-rekan yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Brunei Darussalam. Bahkan saya melihat ada di Amerika, ada di Taiwan, ada di Inggris, shalom. Ada di Arab Saudi juga shalom. Brunei Darussalam juga shalom. Thailand shalom. Yang di Filipina juga shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang ternyata menyaksikan, mengikuti siaran live baik di hari Rabu, di hari Jumat, dan juga di hari Minggu ya. Puji Tuhan, hari Jumat kemarin siaran live ibadah doa pemulihan wanita masih tetap diantusias oleh jemaat-jemaat wanita dan mereka banyak yang menerima kesembuhan dan pemulihan. Dan pagi hari ini dan sore juga datang ibadah jemaat berbondong-bondong di gereja Jesus Christ Church, baik di pagi itu ratusan orang lebih, dan sore juga ratusan jiwa yang hadir, dan gereja ini semakin diberkati Tuhan secara jiwa-jiwa, secara apapun, kedewasaan kami diberkati, secara keuangan juga diberkati, karena Tuhan itu baik, dan tujuannya supaya keuangan ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan memberkati jiwa-jiwa yang lain. Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official, baik yang di YouTube ataupun di fanpage Facebook Pastor Verona Official. Selamat malam, dan hari ini kita juga akan banyak berdoa. Hari ini juga kita akan dengar firman kabar baik di minggu terakhir ini. Sebelum kita nanti masuk dalam bulan yang baru, kita akan perjamuan suci di minggu kedua dan doa pengurapan di minggu pertama. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini. Hari ini saya mengadakan siaran live di ruangan di mana biasa saya untuk membuat khotbah dan berdoa. Jadi kita live di sini. Biasanya kita live di gereja, tapi hari ini kita live di ruangan yang lain. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita meminta bimbingan Tuhan dan minta bimbingan Roh Kudus untuk Roh Kudus menyertai ibadah kita malam hari ini. Sehingga orang-orang yang ada di Facebook dan juga di YouTube sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ya,
Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus yang men-take over ibadah kami di malam hari ini. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat. Kami percaya mukjizat Tuhan itu ada dan nyata. Kami percaya kuasa-Mu sempurna, anugerah-Mu itu nyata. Pulihkan, sembuhkan ya Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan biar lewat firman-Mu, orang banyak diubahkan, orang banyak memiliki pengharapan, dan memiliki anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nah, buat setiap rekan-rekan, bagi setiap rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang tertekan, yang hari-hari ini sedang hidup dalam kekhawatiran, yang hari-hari ini hidup sedang dalam ketakutan, kebimbangan, kecemasan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah bisnis, dagang, usaha, apapun yang membuat kita hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, sudilah saya untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saudara harus ceria kembali, saudara harus semangat kembali, saudara harus bersukacita kembali dan tidak boleh hidup di dalam rasa ketakutan, kebimbangan, kebencian, dan juga khawatir yang berlebih-lebihan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, apabila hari-hari ini Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan video ini sedang hidup di dalam ketakutan, sedang hidup di dalam kekhawatiran, sedang hidup di dalam kecemasan, sedang hidup di dalam kebimbangan, serta stres dan juga depresi, apapun latar belakang saudara, apapun kepercayaan saudara, izinkan saya berdoa buat saudara melalui video ini agar Tuhan Yesus memberikan kelegaan, damai sejahtera bagi hidup rekan-rekan sekalian. Boleh taruh tangan kanan di dada seperti ini, arahkan tangan kiri saudara di layar kaca di video, dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat teman-teman, buat saudara-saudaraku, buat jemaat Tuhan yang menyaksikan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mereka yang sedang hidup di dalam ketakutan, mereka yang sedang hidup di dalam kebimbangan, mereka yang sedang hidup di dalam kecemasan, kekhawatiran, bahkan stres dan juga depresi oleh karena masalah ekonomi, keuangan, sakit penyakit, tagihan, usaha, dagang, pelayanan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan tubuh jiwa roh mereka. Tuhan Yesus berikan kedamaian. Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan gantikan dengan semangat yang baru. Tuhan gantikan dengan pengharapan yang baru. Masalah kekhawatiran kami, kecemasan kami, masalah-masalah yang merundung hati, pikiran, dan jiwa kami cabut ya Tuhan. Aku cabut kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, Shalom Elohim Yahweh turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus men-take over hidupmu. Sehingga mulai hari ini setelah kita berdoa, hidupmu bersukacita, diberkati, berkemenangan, berhasil, dibebaskan dari roh ketakutan, stres, depresi, khawatir, dan juga lain sebagainya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, pulih, merdeka, bebas. Haleluya. Amin. Saya udah berdoa loh buat setiap Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang takut ya, sedang cemas, sedang khawatir. Percayalah, yang perlu kita ketahui dan sadari sebagai orang percaya, yang pertama, Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita, Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Sejauh apapun engkau sudah meninggalkan Tuhan, seberat apapun pelanggaranmu, semerah apapun dosamu, ingat, Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau kita punya salah, kita tinggal akui di hadapan Tuhan. Kita minta maaf kepada Tuhan, dan darahnya yang kudus
pasti juga akan menguduskan hidup kita. Yang kedua, Tuhan bukan hanya ada untuk kita dan menyertai hidup kita, tapi Tuhan kita, Yesus kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia mau menjaga hidup kita, Dia mau melindungi hidup kita, Dia mau memelihara hidup kita, dan Dia juga mau memberkati hidup kita. Tuhan kita bukan hanya selalu ada, Tuhan kita bukan hanya bertanggung jawab, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia setia mendampingi hidup kita, Dia setia menjaga kesehatan kita, Dia setia berjalan bersama dengan kita. Meskipun seringkali kita lupa akan pribadi Tuhan, Tuhan tetap setia menjaga hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, lagi saya akan berdoa malam hari ini buat setiap wanita-wanita yang sedang merindukan pasangan hidup. Nah, ini ada banyak wanita-wanita yang jomblo, yang rindu mendapatkan pasangan hidup. Sekali lagi, saya ingin berdoa buat setiap wanita-wanita yang rindu memiliki pasangan hidup. Pasangan hidup yang takut Tuhan, pasangan hidup yang bertanggung jawab, pasangan hidup yang mengasihi keluarga kita apa adanya, pasangan hidup yang mapan, pasangan hidup yang juga menghormati kesucian dan kekudusan. Izinkan saya berdoa hari ini untuk setiap wanita-wanita yang memang belum berkeluarga dan belum memiliki pasangan hidup. Saya ingin berdoa agar wanita-wanita Kristus, rekan-rekan muda, bahkan mereka yang ingin menikah tapi belum memiliki pasangannya, izinkan saya berdoa lewat video ini agar wanita-wanita mendapatkan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa buat setiap wanita-wanita yang masih single, yang menyaksikan video dan doa ini. Aku berdoa biarlah Tuhan Yesus memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang seiman. Sehingga mereka boleh mendapatkan pendamping hidup yang dapat membawa hidup mereka ke dalam rencana Tuhan yang indah. Mereka boleh mendapatkan laki-laki yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan, mengasihi pasangan, mencintai kekudusan, tidak merusak kekudusan, dan juga menerima keluarga mereka apa adanya. Laki-laki yang mau bersama-sama untuk membangun rumah tangga. Tuhan Yesus, kami percaya doa kami didengar Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Biarlah tahun ini juga mereka mendapatkan pasangan dan jodoh yang dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Wah, seru ya kita doa. Kita berdoa buat pasangan-pasangan hidup ya. Karena banyak wanita-wanita juga yang rindu memiliki pasangan kehidupan ya. Saya mau berdoa juga hari ini, namun sebelum saya berdoa, saya ingin mengajak setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube, bolehlah sudilah kita membagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di grup-grup sosial media yang kita miliki, baik di WhatsApp, di Telegram, dan juga di mana lagi? Nah, di Threads, siaran live ini silakan bagikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara silakan bagikan siaran live ini, bagikan di Facebook, di grup-grup Facebook, dan saya juga akan terus melanjutkan doa-doa saya malam hari ini buat jemaat-jemaat sekalian. Saya ingin berdoa buat anak-anak. Saya ingin berdoa buat anak-anak kecil. Saya ingin berdoa buat anak-anak bapak, ibu, saudara, om, tante, oma, opa. Sekali lagi saya ulangi ya. Bagi bapak, ibu, om, tante, dan oma, opa, saya, Pastor Verona, ingin berdoa buat anak-anak, cucu-cucu, serta keponakan bapak, ibu, saudara. Yang mungkin hari-hari ini sedang sakit, sedang demam, sedang pilek, sedang flu, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Belum pintar bicara, belum pintar jalan, dan lain sebagainya. Izinkan melalui video ini, izinkan melalui siaran ini, kita berdoa bersama, mujizat terjadi atas anak-anak, keponakan, dan cucu-cucu kita. Mari, ajak anak-anaknya, taruh tangan kananmu di kepala anak-anakmu, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak
yang sedang menyaksikan video ini dan siaran ini. Aku berdoa biar anak-anak kami diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Apabila hari ini ada anak-anak yang sedang sakit, Tuhan jamah sakitnya. Yang lemah Tuhan pulihkan. Sehingga anak-anak kami tubuhnya disembuhkan, jiwanya disembuhkan, rohnya disembuhkan. Tidak terikat dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Virus bakteri, batuk, demam, flu, pilek, BAB, panas. Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami sehat, unggul, cerdas, berprestasi, jenius, dan diberkati oleh Tuhan. Berkati mama papa, oma opa, om tante yang mengasuh mereka, yang mendidik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami diberkati dan menjadi kenamaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom semua yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube yang baru bergabung malam hari ini, shalom. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara udah setia menyaksikan siaran live. Dan juga saya juga tak henti-hentinya terus melayani Bapak Ibu Saudara secara live seperti ini di Facebook dan juga di YouTube channel Pastor Verona Official. Meskipun ya ada juga jemaat-jemaat yang sudah bergereja di gerejanya masing-masing, tetapi saya tetap berkomitmen untuk mengadakan siaran live. Kecuali kalau memang saya berhalangan dan satu dan lain hal, maka saya akan menginformasikan ibadah diliburkan. Tetapi untuk ibadah minggu, puji Tuhan selama 3 tahun ini, kita terus berjalan, tidak ada liburnya. Terus berjalan, terus live. Hanya 1 kali saja siaran live minggu kita berhenti. Karena pada saat itu almarhum mama saya anfal, jadi saya harus meninggalkan pelayanan dan harus melayani almarhum mama saya pada saat itu. Tapi selebihnya kita selalu live, kita selalu online, kita selalu ibadah seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingin menghimbau bagikan siaran live ini agar jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang diberkati, sehingga banyak orang mengalami sukacita, damai sejahtera melalui doa-doa dan ibadah kita di malam hari ini. Dan buat setiap Bapak Ibu Saudara dan yang menyaksikan siaran live ini di Facebook ataupun di YouTube, apabila hari-hari ini saudara sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, saudara terbaring di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, ataupun saudara sedang mengalami kolesterol, sakit jantung, asam urat, paru-paru, sakit ginjal, sakit kanker, tumor miom, dan sakit-sakit lainnya, izinkan saya melalui video ini berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya melalui siaran ini berdoa untuk menyatakan kuasa kesembuhan dan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara. Apabila saudara hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, saudara tak kunjung sembuh, sudah minum obat, izinkan saya berdoa pada hari ini lewat video ini. Letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Aku berdoa mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang terbaring baik di rumah ataupun di rumah sakit, mereka yang ketergantungan obat, mereka yang sedang keterikatan dengan obat-obatan, kecanduan dengan obat-obatan, tubuh mereka terikat dengan sakit penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit-penyakit apapun, kanker, tumor miom, kista. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah melalui video ini mereka yang sakit dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Aku berdoa siapapun yang menyaksikan video ini, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan. Engkau dijamah, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan melalui kuasa darah Yesus dan doa ini. Sembuhlah sekarang. Pulihlah sekarang, lepas, bebaslah hidupmu dari sakit penyakitmu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Apapun kepercayaan dan agamamu, engkau disembuhkan hari ini. Lewat video ini engkau dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima jawaban dari doamu. Sekarang lewat video ini. Haleluya, haleluya.
Amin, 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 amin. Saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak pokok-pokok doa yang sudah saya naikkan. Saya doakan, saya percaya saudara diberkati Tuhan senantiasa selalu. Dan sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung secara live di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam. Kita sudah ada di akhir minggu di bulan Juli. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang baru. Minggu depan kita sudah ada di minggu pertama di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, khususnya bagi negara kita, Republik Indonesia. Dan kita percaya sebelum kita meninggalkan bulan Juli ini, malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik, firman mujizat yang akan memberkati kehidupan kita. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara kita mendengar firman kabar baik, saya beri kesempatan buat jemaat Tuhan untuk membagikan siaran live ini. Yang di Manado silakan bagikan, yang di NTT, di NTB, di Indonesia bagian timur silakan bagikan, di Malaysia silakan bagikan, yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Inggris silakan bagikan, di Brunei bagikan, dan di seluruh pelosok-pelosok penjuru tanah air dan luar negeri silakan bagikan sebelum kita mendengar firman kabar baik. Saatnya kita akan mendengar firman kabar baik. Jangan lupa saudara bagikan di grup-grup Facebook, di beranda Facebook, di grup Telegram, grup WhatsApp, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Roh Kudus ambil alih, take over, sehingga firman-Mu memerdekakan hidup kami. Berkata-katalah Engkau Roh Kudus, ya Tuhan kami, lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Di kesempatan hari ini firman Tuhan berbicara tentang mujizat masih ada. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan menyaksikan siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada. Sekarang taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama katakan dengan saya, mujizat masih ada bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi karirku, bagi keuanganku, bagi masa depanku, bagi rumah tanggaku, bagi pelayananku, bagi bisnisku, bagi seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Jadi mujizat masih ada sampai hari ini bagi hidup saudara dan saya, bisnis saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, ekonomi keuangan saudara dan saya, dan seluruh aspek hidup kita. Mujizat Tuhan Yesus masih ada dan nyata bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat ke-8 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian firman Tuhan pada saat ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua yang menyaksikan siaran live ini di Facebook ataupun di YouTube. Dengar baik-baik. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus kita tidak berubah, itu merupakan satu anugerah yang besar yang Yesus berikan bagi orang percaya. Dia tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, ayo ikuti yang di Manado, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Artinya, kalau dulu Yesus buat mujizat, hari ini pun Yesus juga akan buat mujizat bagi hidup saudara
dan juga bagi hidup saya. Dan bukan hari ini saja dia akan buat mujizat, tapi hari esok dan selamanya dia juga akan membuat mujizat untuk menolong hidup saudara dan juga kehidupan saya. Amin. Kalau dulu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, hari ini juga sakit kita pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan besok juga Tuhan menyediakan kesembuhan yang jauh lebih dahsyat untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Kalau dulu Tuhan mengampuni dan memaafkan dosa-dosa orang yang berbuat dosa terhadapnya, hari ini pun pelanggaran dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Dan ke depan dosa pelanggaran kita pun sudah Tuhan ampuni. Kalau dulu juga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus banyak buat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, menobatkan banyak jiwa. Hari ini pun Yesus tetap bekerja untuk membuat mujizat, memulihkan ekonomi, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberkati keuangan kita lewat cara ibadah, lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang dipakai menjadi kepanjangan tangan Yesus hari ini, esok, dan selamanya. Itulah Yesus saudara dan Yesus saya. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia selalu setia, mendampingi, menyertai hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan saudara juga perlu tahu bahwa selama masih ada Yesus, berarti masih ada mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, selama masih ada Yesus, berarti masih ada mujizat. Apapun tantangan kita, apapun permasalahan kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, selama kita menyadari masih ada Yesus dalam menjalani hidup ini, berarti masih ada pertolongan, berarti masih ada jalan keluar, berarti masih ada pembelaan, berarti masih ada penyertaan Tuhan, dan terakhir berarti masih ada mukjizat yang Yesus sediakan bagi hidup kita. Saya mengerti betul mungkin di luar sana ada banyak orang yang mengatakan hari-hari ini mujizat sudah tidak ada. Mujizat sudah berhenti di zaman rasul-rasul. Oke, tetapi itu menurut pandangan Anda sekalian. Tetapi menurut firman Tuhan yang saya percayai, Bible yang saya imani, saya percayai Yesus tidak berubah. Kalau dulu dia tolong orang, dulu dia sembuhkan Bartimius yang matanya buta, dulu dia sembuhkan perempuan pendarahan, dulu dia bangkitkan anak janda di kota Nain dari kematian, dulu dia membangkitkan anak perwira yang sudah mati usia 12 tahun, dulu juga dia pernah membangkitkan Lazarus dari kematian. Hari ini pun Yesus sanggup, Yesus yang sama bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberkati keuangan kita, dan menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus tidak pernah berubah. Yesus juga tidak pernah berdusta. Apa yang dia firmankan, pasti firman itu jadi. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Selama kita percaya, selama kita tetap berharap, selama kita tetap beriman bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan bagi hidupku. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan bagi hidupku. Hanya di dalam Yesus ada jalan keluar bagi hidupku. Hanya di dalam Yesus ada berkatnya yang tercurah bagi hidupku dan keluargaku dan seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Mungkin buat sebagian banyak orang Yesus adalah just human being. Dia hanya rasul, dia hanya nabi, dia hanya manusia seperti kita. Dan bahkan ada banyak ajaran mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Tetapi ketahuilah saudaraku, orang boleh berkata A, B, C tentang Yesus. Tetapi bagi iman saudara dan saya, Yesus tetaplah Tuhan dan juru selamat. Orang gak mau ngakuin Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, terserah mulut-mulut mereka, iman-iman mereka. Tapi jangan pernah salahkan Yesus. Ketika nanti kalian tutup mata, menghembuskan nafas terakhir, tutup mata di bumi dan buka mata di pengadilan Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan yang selama ini yang kalian cemooh, yang kalian tolak, yang tidak bisa kalian tolak di pengadilan persidangan sorga nanti.
Yesus akan menunjukkan, I am your God. Akulah Tuhanmu. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah sumber mukjizat bagi hidup orang percaya. Dalam menjalani hidup ini benar kita harus bekerja. Karena firman Tuhan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Karena orang malas jangan makan, kita harus bekerja. Bekerja adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk menafkahi hidup kita. Kalau yang masih single, masih jomblo. Yang kedua, kalau kita sudah bersuami, beristri, memiliki anak-anak, memiliki tanggung jawab yang lebih lagi, kita harus bekerja untuk menafkahi mereka. Dan kita juga harus bekerja untuk menerima berkat Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan berfirman, permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, Yesus adalah sumber mukjizat bagi hidup orang percaya. Yesus adalah sumber berkat bagi hidup orang percaya. Yesus adalah sumber kesembuhan bagi hidup orang percaya. Yesus adalah sumber pertolongan bagi saudara dan saya. Baik yang menyaksikan di YouTube, baik saudara yang menyaksikan di Facebook, Yesus tetap juru selamat dan sumber pertolongan bagi hidup saudara dan saya. Saya masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini, saudara. Jika mukjizat masih ada, maka apa yang harus diperbuat oleh hidup orang percaya? Nih, mukjizat kan Tuhan sediakan. Mukjizat Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nggak pandang bulu, Tuhan siapkan mukjizat bagi kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dan perbuat sebagai orang percaya dalam bentuk meresponi penyediaan mukjizat bagi hidup kita? Nah, yang Tuhan ajar bagi kita bersama lewat hidup saya, yang pertama, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Kalau kita tahu mukjizat Tuhan masih ada, kalau kita tahu pertolongan Tuhan masih ada, kalau kita tahu penyertaan Tuhan masih ada, kalau kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin, kalau kita tahu Tuhan tidak berdusta, kalau kita tahu Tuhan menyediakan kesembuhan, kelepasan, mukjizat, pemulihan, maka kita tidak boleh menyerah dengan keadaan hidup yang sedang terjadi. Saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berserah dan bukan menyerah. Sekali lagi saya ungkapkan dalam firman Tuhan pada hari ini, orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang meratapi kenyataan fakta hidup yang ada. Lihatlah, orang-orang yang menyerah pasti perkataannya cenderung negatif, pikirannya cenderung pendek, keputusannya selalu salah. Orang-orang yang menyerah pasti bilang begini, ya sakit saya udah gak bisa disembuhkan pastor. Saya udah ikut 2 hari Rabu, saya udah ikut 2 hari Jumat, saya ikut ibadah minggu mukjizat, mana gak sembuh-sembuh. Don't give up, but we must be surrender. Surrender with Jesus. Kita harus berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah, dihadapkan dengan pergumulan, tantangan kehidupan, itu biasa. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti bertemu dengan masalah, pasti bertemu dengan tantangan, pasti bertemu dengan pergumulan, pasti bertemu dengan kesulitan demi kesulitan kehidupan. Tetapi sadarilah diri kita, saya masih punya Yesus. Kita masih punya Tuhan yang tidak berubah. Dia pasti menolong kita, Dia pasti menyertai kita, Dia pasti membela kita, Dia pasti mengubah air mata duka cita menjadi air mata sukacita. Yang setuju katakan amin. Kuncinya jangan menyerah, tetapi kita harus berserah. Kalau kita menyerah, maka iblis yang akan diuntungkan. Iman kita akan ditekan, pikiran kita menjadi kacau, telinga kita terus mendengar suara-suara negatif. Kamu gak mungkin sembuh, suami kamu gak mungkin pulih, rumah tanggamu pasti hancur, berantakan dan bercerai, anak-anakmu pacaran sama orang gak seiman, bahkan anak-anakmu jatuh dalam narkoba, hubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya. Orang yang menyerah
hidupnya cenderung diintimidasi oleh fakta dan perkataan iblis. Tapi sebaliknya orang yang berserah, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Roh Kudus. Dan dia akan mendapatkan pengertian. Aku yakin, aku percaya, imanku di dalam Yesus tidak akan dikecewakan. Aku tidak akan dipermalukan, aku tidak dibiarkan sendiri. Aku percaya, aku berserah, aku tahu. Bukan aku yang melawan setiap pergumulanku, tapi Tuhan berjalan di depanku, mengalahkan setiap musuh-musuhku, menghancurkan setiap pergumulanku, dan membebaskan aku dari setiap pergumulan beban berat hidup yang aku sedang hadapi hari-hari ini. Aku berserah kepada pribadi yang tepat, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Bible ada contoh orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Yang pertama, ada seorang yang bernama Bartimius. Siapa itu Bartimius? Bartimius adalah seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan di kota Yeriko, di daerah Yeriko. Dia nggak menyerah tuh walaupun dia buta. Waktu dia dengar nama Yesus, siapa yang lagi jalan melewati kota kita, daerah kita? Oh, itu Yesus dari Nazaret, seorang muda yang bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Dan akhirnya Bartimius imannya kuat. Dia nggak mau menyerah dengan keadaannya yang buta. Keadaannya sebagai seorang pengemis. Dia nggak punya di pikirannya selama-lamanya saya akan buta dan menjadi pengemis. Karena buat bagian orang Israel, buta dan pengemis adalah satu aktivitas yang memalukan, menjijikan, dan terhina. Orang buta itu anggapan orang Israel adalah orang yang terkutuk oleh Elohim. Orang pengemis adalah orang yang dikucilkan oleh orang Israel pada saat itu. Tetapi Bartimius tidak menyerah. Oke, matanya buta, tapi telinganya tidak tuli. Oke, matanya buta, tapi imannya tidak mati. Ada banyak di antara kita, matanya bisa melihat, tapi imannya mati. Matanya bisa melihat, tapi telinganya nggak mendengar. Seperti hari ini firman Tuhan sudah disampaikan, bahwa jangan menyerah, tapi telinganya nggak dengar. Matanya nggak buta, telinganya tuli. Matanya nggak buta, tapi hatinya mati. Saudara, Bartimius nggak menyerah. Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jesus son of David, have mercy on me, sir. Berkali-kali disuruh diam. Dia nggak mau nyerah. Dia teriak lagi, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Firman berkata dengan jelas, Yesus berhenti. Dan waktu Yesus berhenti, Yesus bertanya, apa yang mau aku perbuat untuk hidupmu? Bartimius bilang, Bartimius nggak menyerah. Bartimius nggak ngomong, saya dibentak-bentak sama muridmu Yesus. Saya dimaki-maki sama pengikutmu Yesus. Enggak. Bartimius nggak fokus sama masalah. Bartimius fokus kepada Yesus. Karena ketika Bartimius mendengar suara itu Yesus, imannya mulai bangkit. Pengharapannya mulai timbul. Bahwa Yesus sanggup mencelikan mataku. Dan benar, firman Tuhan berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Pada saat itu, mata Bartimius kembali melihat. Kalau hari-hari ini bisnismu ingin bangkit, kalau hari-hari ini hutangmu ingin dilunasi, kalau hari-hari ini engkau ingin memiliki anak dan keturunan, kalau hari-hari ini engkau ingin disembuhkan sakitnya, kalau hari-hari ini usaha daganganmu ingin diberkati, jangan menyerah. Tetapi belajarlah berserah, lawan keadaan yang ada. Bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, ada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia udah berobat kemana-mana. Dia udah berobat ke tabib. 12 tahun dia udah bakar uang banyak. Dia pergi ke tabib A, B, C. Ke dokter A, B, C. Dia udah bawa ke akupuntur A, B, C. Nggak sembuh-sembuh. Tapi dia nggak menyerah. Dia lagi-lagi lihat kerumunan. Ada seorang anak muda umur 30 tahun sampai 33 tahun setengah. Dikerumunin banyak orang, ribuan orang. Karena firman berkata dengan jelas. Kemanapun Yesus pergi, Yesus diikuti berbondong-bondong manusia. Nah, saudara, lagi-lagi dia harus berjuang melewati orang demi orang. Dengan keadaan bleeding, dengan keadaan pendarahan. Buat bangsa Yahudi, orang yang sedang pendarahan, mengeluarkan lelehan ataupun cairan darah, maka dia harus dibilang najis, dan dikucilkan. Bisa dirajam loh sama orang Israel. Tapi dia nggak menyerah. Dia bilang dari jauh, saya akan masuk ke dalam kerumunan itu. Walaupun tak tertulis dalam Bible. Tapi saya bisa merasakan hati orang yang berjuang. Hati orang yang berserah. Hati orang yang mau dipulihkan. Dia bilang, aku akan masuk dalam kerumunan. Dan asal ku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Aku gak perlu Yesus ngomong. Aku gak perlu Yesus tumpangkan tangan.
Aku sendiri nggak mau menyerah. Aku pegang jubahnya. Aku yakin aku pasti sembuh. Dan Bible secara jujur mengatakan, sejak saat itu berhentilah pendarahannya dan dia disembuhkan secara sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, jangan menyerah. Kalau kita ingin memiliki keturunan dan anak, jangan menyerah. Kalau kita harus lakukan bagian kita, lakukan bagian kita. Dan biarkan bagian Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika mujizat masih ada, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, doa adalah salah satu senjata yang diberikan oleh Tuhan bagi hidup orang percaya. Saya tahu mungkin ada banyak orang di luar sana, aduh doa lagi, doa lagi. Kayak orang bodoh Pak, kayak orang goblok Pak, kayak orang bego. Hari-hari doa. Saudara, kekuatan kita bukan di uang, kekuatan kita bukan di finansial, kekuatan kita bukan di jabatan, kekuatan kita bukan di pangkat, kekuatan kita bukan di pikiran. Kekuatan orang percaya adalah tutup mata lipat tangan. Tuhan tolong saya. Waktu kita tutup mata lipat tangan berdoa, mujizat bisa terjadi. Waktu kita tutup mata dan berdoa, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Waktu kita tutup mata dan berdoa lipat tangan, maka yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau ingin lihat suamimu kembali, kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu dipulihkan, dijauhkan dari perceraian, tutup matamu, lipat tanganmu, berdoalah. Karena di dalam doa ada Tuhan di sana. Karena di dalam doa ada juga mujizat di sana. Karena di dalam doa ada kepastian dan damai sejahtera. Di dalam doa ada ketenangan yang bisa kita terima. Manifestasi dari doa, kita semakin yakin bahwa Tuhan sanggup dan mengubahkan pergumulan kita, kesulitan kita menjadi sukacita yang besar. Hari-hari ini ingat 2 pesan firman Tuhan. Jangan menyerah dan tetaplah berdoa. Berdoa artinya adalah kita berharap, kita depend, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, saya nggak bisa berdoa. Doa itu bukan kata-kata, tapi doa adalah bahasa hati dan bahasa air mata yang bisa dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Saya juga nggak pintar berdoa, tapi hati saya berkata-kata kepada Tuhan. Saya juga nggak cakap dalam berdoa, tapi air mata saya didengar oleh Tuhan. Di dalam Bible ada contoh-contohnya. Yang pertama, ada seorang yang bernama Hana. Hana ini memiliki suami bernama Elkana. Elkana memiliki istri lain madu bernama Penina. Nah saudara, setiap hari Hana itu rindu untuk memiliki anak. Hana terus berdoa kepada Yahweh. Hana terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan doanya Hana dianggap orang gila oleh seorang imam yang bernama Eli. Saudara, Hana tidak kecewa. Hana tidak marah. Hana terus tutup mata, lipat tangan, berdoa bahwa doanya pasti diberkati. Bahwa doanya pasti didengar, bahwa doanya pasti dijawab Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang putus asa, hari-hari ini saudara sedang geram, hari-hari ini saudara sedang khawatir, hari-hari ini saudara sedang cemas, jangan marah, jangan emosi, jangan klarifikasi, jangan mengambil tindakan-tindakan bodoh. Masuk kamarmu, tutup kamarmu, lipat tanganmu, tutup matamu. Bilang sama Tuhan, I surrender Lord, I surrender Lord. All to Jesus I surrender. Maka lihatlah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hana hanya berdoa minta anak, tapi Tuhan bukan hanya memberikan anak. Tuhan memberikan Nabi Samuel, nabi yang ditakuti, yang disungkani, yang dihormati bagi bangsa Israel, bagi umat Yahudi. Bayangkan betapa besar kuasa doa. Begitupun juga hal ini terjadi kepada Elisabeth. Elisabeth berdoa bersama Zakaria. Mereka semua keturunan imam. Tak henti-henti mereka berdoa. Mereka hanya minta anak. Tapi Tuhan memberikan bukan hanya anak. Lagi-lagi Tuhan memberikan nabi di perjanjian baru. Namanya Yohanes. Untuk membuka jalan Tuhan. Untuk memulai pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, memang doa sepertinya terlihat bodoh. Memang orang yang mengandalkan Tuhan quote and quote sepertinya orang goblok. Tapi lihatlah, orang yang senang berdoa, orang yang berserah, orang yang mengandalkan Tuhan. Akhir hidupnya, di ujungnya akan menuai hasil-hasil yang baik. Kita akan bersuka cita, kita akan ditolong Tuhan, kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, usaha kita berhasil, rumah tangga kita dipulihkan, dan hidup kita dilayakkan, diperkenan, dan hidup dalam anugerah setiap hari.
Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, sampai bertemu hari Rabu di ibadah doa kesembuhan dan mukjizat, ya, doa pemulihan dan mukjizat, dan juga sampai jumpa hari Jumat di doa pemulihan wanita. Ibadah tadi pagi ramai sekali Bapak Ibu Saudara, dan sore juga dipenuhi banyak jiwa-jiwa. Tadi pagi dilayani oleh Pastor Raymond rekan saya, dan juga JC Pastor berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, dan sore Pastor Lilis melayani firman anugerah. Haleluya. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Bagi jemaat-jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, boleh kirim nomor rekening di bawah ini, kirimkan saja. Yang di Malaysia, yang dimanapun yang tergerak hatinya oleh Roh Kudus, ingin memberkati gereja pelayanan ini, nomor rekening ada di bawah ini, dan setelah ibadah ini, tim akan memberikan nomor rekening, sehingga saudara menjadi berkat kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja Jesus Christ Church. Adakah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Diberkati, penuh berkat, penuh mujizat. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara di Facebook dan juga di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih buat ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini. Saya harus matikan siaran live ini. Haleluya.